Islam the way of life. Agama Islam merupakan agama yang mengatur seluruh sistem kehidupan atau way of life. Aturan agama Islam diberikan oleh Allah kepada manusia melalui petunjuk Rasul berupa akidah, akhlak, dan syariah. Petunjuk ini diberikan supaya manusia dapat menjalankan tugas kekhalifahan dengan sebaik-baiknya. Akidah dan akhlak sebagai sesuatu yang konstan, tidak mengalami perubahan walaupun adanya perubahan waktu dan tempat, sedangkan syariah senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi umat pada Rasul masing-masing. Worldview Islam atau pandangan hidup diartikan sebagai filsafat hidup atau prinsip hidup. Setiap kepercayaan, bangsa, kebudayaan, atau peradaban, dan bahkan setiap orang mempunyai worldview masing-masing. Definisi worldview Islam dapat diperoleh dari beberapa tokoh ulama kontemporer. Yang pertama, menurut Al-Maududi, worldview adalah Islamic Nazariyat atau Islamic Vision, yang berarti pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan atau syahadah, yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Hampir sama dengan Al-Maududi, Syekh Atif Az-Zain mengartikan worldview sebagai al-mabda al-islami atau Islamic principle, yang berarti akidah fikriyah atau kepercayaan rasional yang berdasarkan pada akal. Sebab setiap muslim wajib beriman kepada hakikat wujud Allah. Said Qutb mengartikan worldview Islam dengan istilah at-tasawwur al-islami atau Islamic Vision, yang berarti akumulasi dari keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Nauqib al-Atas mengganti istilah worldview Islam dengan ru'yah al-Islam lil al-wujud, yang berarti pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati kita, yang dijelaskan hakikat wujud. Oleh karena apa yang dipancarkan Islam adalah wujud yang total, maka worldview Islam berarti pandangan Islam tentang wujud. Dari definisi worldview Islam menurut ulama di atas dapat disimpulkan bahwa meski istilah yang dipakai berbeda-beda pada umumnya, para ulama tersebut sepakat bahwa Islam mempunyai cara pandangnya tersendiri terhadap segala sesuatu. Al-Maududi lebih mengarahkan kepada kekuasaan Tuhan yang mewarnai segala aktivitas kehidupan manusia, yang berimplikasi politik. Syekh Atif Az-Zain dan Said Qutb lebih cenderung memahaminya sebagai seperangkat doktrin atau kepercayaan yang rasional yang implikasinya adalah ideologi. Said Qutb agak filosofis mengarahkan pada makna worldview sebagai gambaran tentang wujud, sedangkan Nauqib al-Atas lebih tegas lagi dan memaknai worldview secara metafisis dan epistemologis sehingga menjadi cara pandang. Moralitas dalam ilmu ekonomi. Nilai dasar ekonomi Islam adalah seperangkat nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana ia akan menjadi landasan paradigma ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai moral, samaah atau lapang dada, lebar tangan, dan murah hati ditegaskan sebagai prasyarat bagi pelaku ekonomi untuk mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Tuhan, baik selaku pedagang atau pebisnis, produsen atau konsumen, debitur maupun kreditor. Prinsip atau nilai sebagai landasan dan dasar pengembangan ekonomi Islam terdiri dari 5 nilai universal, yaitu yang pertama tauhid, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintah, yang kelima ma'ad atau hasil. Moralitas sebagaimana yang telah dibicarakan dalam pembahasan sebelumnya dapat membawa pada terrealisasinya apa yang seharusnya menjadi pandangan hidup atau obsesi seorang muslim, yaitu falah. Falah akan tercapai jika
Terdapat basis ketentuan atau aturan yang mendukung. Yang dimaksud dengan basis ketentuan di sini adalah segala sesuatu yang menjadi persyaratan bagi implementasi dan pendukung optimalisasi pencapaian palah yang dimaksud. Iman dan kehidupan ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam bingkai akidah maksudnya adalah usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus dimaknai dalam rangka ibadah dan sarana mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah. Kesadaran dan kemampuan memaknai segala aktivitas ekonomi sebagai taqarrub ialah melahirkan sikap tawakal, ikhlas, sabar, qanaah, dan isti'anah atau memohon pertolongan Allah, baik dengan sholat maupun berdoa, sehingga segala usaha yang dilakukan tidak pernah terputus dengan Allah. Sedangkan aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah atau menurut aturan Allah, maksudnya adalah dalam melakukan aktivitas ekonomi, seseorang harus menyesuaikan diri dengan aturan Al-Quran dan hadis. Memang harus diakui bahwa Al-Quran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas ekonomi, tetapi hanya mengamanatkan nilai atau prinsip-prinsipnya saja. Sedangkan hadis hanya menjelaskan sebagian rincian operasionalnya, sementara aktivitas ekonomi dengan segala bentuknya senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman dan tingkat kemajuan kebudayaan manusia. Islam dan akal manusia. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah. Dalam permasalahan apapun, akal adalah nikmat besar yang Allah titipkan dalam jasmani manusia. Akal merupakan salah satu kekayaan yang berharga bagi diri manusia. Keberadaannya membuat manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Bahkan tanpa akal, manusia tidak ubahnya seperti binatang yang hidup di muka bumi ini. Dengan bahasa yang singkat, akal menjadikan manusia sebagai makhluk yang berperadaban, tetapi meskipun demikian, akal yang selalu diagung-agungkan oleh golongan pemikir, sebut saja golongan ra'yu atau muta'azilah, juga memiliki keterbatasan dalam fungsinya. Akal adalah sebuah timpangan yang cermat, yang hasilnya adalah pasti dan dapat dipercaya. Akal akan mempertimbangkan hal-hal yang dilihat atau didengar lewat indera penglihatan atau pendengaran. Ini berarti bahwa akal dapat berfungsi setelah ada informasi yang bersifat empirik dari indera yang lain. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang memberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku baginya. Saat itu ia dianggap sebagai seorang yang terkena beban apapun. Di dalam Islam, dalam menggunakan akal, mestilah mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh wahyu, supaya akal tidak terbatas, supaya akal tidak digiring oleh kepentingan sehingga tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, sehingga tidak menjadikan musuh sebagai kawan dan kawan pula sebagai musuh. Materi yang selanjutnya adalah sektor industri halal. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih konsep halal. Halal didefinisikan sebagai sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan, dan pelaku tidak terkena sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tuntutan agama untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal dan baik atau thayyib, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.
Nah, makanan dalam ayat tersebut maksudnya bukan hanya tertuju pada makanan yang dimakan melalui mulut saja, namun merupakan sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan di badan, seperti obat-obat luar ataupun kosmetik dan produk lainnya. Segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh harus dipastikan kehalalannya. Produk yang tidak halal berarti dalam proses pembuatan ataupun produksinya menggunakan zat-zat yang diharamkan dalam Islam. Lalu, ayat selanjutnya mengenai tuntutan agama untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal dan baik, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Dalam surat tersebut, manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thoyyib. Kata thoyyib dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan yang paling utama. Dalam konteks makanan, thoyyib artinya makanan dikaitkan dengan masalah suci atau najis. Bisa dikatakan haram jika produk makanan tersebut mengandung bahan-bahan najis. Yang selanjutnya adalah overview sektor industri halal di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tingginya pemeluk agama Islam di Indonesia juga berdampak pada besarnya potensi pengembangan sektor industri halal di Indonesia. Hal ini tercermin dengan terus meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk industri halal yang sudah berkembang dan menjadi gaya hidup atau lifestyle. Kondisi ini tentu mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi dan keuangan Islam mengalami perkembangan pesat dalam 2 dasawarsa terakhir, baik secara global maupun nasional. The State of Global Islamic Economy Report 2018 atau 2019 melaporkan bahwa tingkat konsumsi umat muslim di dunia mencapai 2,1 triliun US dollar pada tahun 2017 dan angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3 triliun US dollar pada 2023. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah peningkatan jumlah penduduk muslim di dunia yang pada tahun 2017 mencapai 1,84 miliar orang. Jumlah ini akan terus meningkat mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion and Public Life, penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Adapun tingginya pemeluk agama Islam di Indonesia juga berdampak pada besarnya potensi pengembangan sektor industri halal di Indonesia. Global Islamic Economy Report 2018-2019 mencatat bahwa Indonesia termasuk dalam 10 besar konsumen pada setiap subsektor dalam industri halal. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peringkat pertama pada Top Muslim Food Expenditure. Yang kedua, peringkat kelima pada kategori Top Muslim Travel Expenditure. Yang ketiga, peringkat ketiga pada Top Muslim Apparel Expenditure. Yang keempat, peringkat kelima pada Top Muslim Media Expenditure. Yang kelima, peringkat keenam pada Top Muslim Pharmaceuticals Expenditure. Pasar industri halal di Indonesia, khususnya sektor makanan, halal, pariwisata, fashion, dan obat-obatan, serta kosmetik halal telah mencapai sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016 menurut Bank Indonesia 2018. Industri halal yang tengah berkembang saat ini mencakup makanan halal, fashion, pariwisata, keuangan Islam seperti zakat, infak, dan sedekah serta wakaf atau ziswab, serta bisnis syariah lainnya yang terus berkembang dan mendorong perekonomian Islam di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah tidak begitu saja terjadi, namun memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang keras dari berbagai pihak.
Perkembangan industri keuangan syariah dimulai dari hasil lokakarya MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1990 yang merekomendasikan berdirinya perbankan syariah. Dan pada tahun 1992 berdirilah Bank Muamalat, bank dengan sistem syariah dari industri perbankan merembet ke sektor keuangan lainnya, yakni pasar modal syariah dengan yang mengembangkan saham syariah, reksadana syariah, suku korporasi, dan suku negara. Kemudian, industri keuangan non-bank atau IKNB syariah yang mengembangkan perusahaan perasuransian syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga jasa keuangan syariah khusus LKM syariah. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya cukup pengembangan sektor industri keuangan syariah semata, seperti perbankan, pasar modal, atau industri keuangan non-bank syariah, tetapi juga diperlukan pengembangan di sektor real. Dalam hal ini adalah produksi barang dan jasa halal. Pengembangan sektor real dalam hal ini adalah industri produk halal sudah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan kerangka hukum untuk pengembangan industri produk halal dalam negeri. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut mencakup perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesional. Dijelaskannya bahwa dengan adanya jaminan produk halal, maka pelaku usaha dapat meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Yang selanjutnya adalah strategi pengembangan ekonomi syariah. Terdapat 4 strategi utama yang dicanangkan oleh Bappenas Indonesia untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Pertama, penguatan rantai nilai halal atau halal value chain dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah yang rencana induknya sudah dituangkan dalam Master Plan Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI dan disempurnakan dalam rencana induk ini. Ketiga, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak utama rantai nilai halal. Dan yang terakhir, pemanfaatan dan penguatan platform ekonomi digital dalam hal perdagangan atau e-commerce atau marketplace dan keuangan, yaitu teknologi finansial atau TEKFI yang diharapkan bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategis lainnya. Selanjutnya adalah halal supply chain atau rantai pasok halal. Konsep rantai pasok halal atau halal supply chain berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi atau memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi. Rantai pasok makanan halal menyediakan sarana untuk membuat konsep halal dalam sistem secara efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terintegrasi dan terdapat hubungan koordinasi antar unit yang terlibat dalam proses produksi dan pengiriman, dimulai dari produksi dan penanaman pada pertanian hingga pemasaran dan distribusi pada konsumen. Dengan mempertimbangkan perspektif konsumen, konsep halal dianggap sebagai katalis yang dapat mengubah cara hidup seseorang, tetapi juga ide dan interpretasi mereka terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang berkualitas. Seperti agama-agama lain di dunia, Islam telah memperkenalkan konsep halal dan haram yang jelas dan pasti yang dipatuhi pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perbandingan ilmu ekonomi. Kegiatan ekonomi maupun pemikiran tentang ilmu ekonomi menurut ilmu ekonomi konvensional terjadi karena adanya kelangkaan. Kelangkaan disebabkan karena jumlah resource yang terbatas, sedangkan keinginan manusia bersifat tidak terbatas. Maka dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat untuk mewujudkan efisiensi dan pemenuhan keinginan manusia. Dalam memandang masalah ekonomi Islam
memiliki 3 mazhab atau 3 pemikiran. Di antaranya yaitu Bakr as-Sadr yang beranggapan bahwa sumber daya itu tidak terbatas, sedangkan keinginan manusialah yang terbatas. Kemudian ada mazhab mainstream. Di antara tokohnya adalah Umar Chapra, M.A. Mannan, dan M. Nijatullah Siddiqui. Mazhab ini beranggapan bahwa sumber daya lah yang terbatas gitu, sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian ada mazhab atau pemikiran alternatif kritis. Di antara kritik terhadap kedua mazhab yang sebelumnya, diantaranya mazhab Bakr as-Sadr dikritik sebab dianggap berusaha menghancurkan teori lama dengan menemukan sesuatu yang baru, padahal sebenarnya sudah pernah ditemukan. Kemudian untuk kritik dari mazhab mainstream, yaitu dianggap serupa dengan ekonomi klasik, dan perbedaannya hanya terletak pada penambahan variabel zakat dan niat serta pengurangan variabel riba. Kemudian untuk pengertian dari sistem ekonomi sendiri, menurut Samuelson dalam bukunya The Economics, didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Untuk sistem ekonomi di dunia sendiri terdapat 3 jenis, diantaranya sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi campuran. Dalam hal ini saya akan membahas tentang ekonomi campuran, yaitu ekonomi Islam. Yang pertama ada ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis di sini berpendapat bahwa sistem perekonomian harus memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Jadi pada ekonomi sosialis ini memang campur tangan pemerintah di dalam perekonomian itu sangat dominan gitu. Kemudian ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis beranggapan bahwa sistem perekonomian harus memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Jadi pada sistem ekonomi kapitalis ini, ekonomi pasar atau ekonomi itu dipegang, monopoli pasar itu dipegang oleh orang-orang yang memiliki modal gitu. Kemudian ada sistem ekonomi campuran. Dalam ini saya akan bahas tentang ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, paradigmanya itu harus sesuai dengan syariah, dan filosofinya itu bersumber pada tauhid, serta pencapaian tujuannya itu adalah maslahah atau kebermanfaatan atau maslahah atau kebaikan. Dalam ekonomi Islam juga ditekankan pada 4 sifat, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, serta tanggung jawab. Dan menurut Umar Chapra, ada 5 prinsip paradigma ekonomi Islam, diantaranya rational economic man, terus positivisme, keadilan, dan Pareto optimum, serta peranan negara. Jadi pada ekonomi Islam ini keseimbangan antara peranan negara dan juga kebebasan pemilik modal atau kebebasan individu itu seimbang gitu dalam pelaksanaan perekonomiannya.